dosanya, diterima amalnya, ditempatkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila hadrati jami'il masyayikh alladhina yu'allimuni fi jami'il mahajir ya Sumatera ya Rabbi ya wa ila hadrati khususun syarahil muhadithul Sayyid Haji al-Asqalani wa jami' ma yakhlu fi hadzal majlis yanfa'u Allahu wa jami' ilmihim wa yubarik ala jami' mali wa dhurriyyatihim waj'alna as-sihah wal afiyah fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, itu memulai siapa Rasul as-sholata, pada sholat. Sholat dimulai bitakbiri, dengan takbir, yakni ayyakulu Allahu Akbar. Di Nabi sholat itu dimulai dengan takbir, yaitu Allahu Akbar. Otomatis takbir itu tetap ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu ada niatnya. Kalau ujung-ujung sholat masuk Allahu Akbar, sholat apa? Ada niatnya. Kalau kita sholat zuhur, ya niatnya zuhur. Kalau asar, maghrib, isya, seperti itu. Di dalam sholat itu yang harus kita hadir, ingat kepada Allah, nggak lupa itu pas berlafaz Allahu Akbar. Allah itu tidak ada yang lain dari Allah. Setelah itu kita mau ingat semuanya. Ya, nggak mungkin kadang pikiran kita yang kasih ke kanan ke kiri kemana-mana. Seperti tadi sholat kunutnya nggak terbaca, bukan disengaja, memang lupa. Dan ketika sholat lupa, bagi laki-laki itu membaca Subhanallah, bagi perempuan menggunakan tepuk tangan, tapi bukan tepuk tangan kayak tepuk pramuka, di balik sebelah punggung kanan sebelah kanan. Dan ketika kita lupa, kita sujud sahwi, dua sujudan, membaca Subhanaman la ilaha wa la yashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiraah, dan qiraah. Qiraah ini adalah membaca bilhamdi, dengan lafal hamd, dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin, yakni membaca al-fatihah. Setelah takbir, kalau kemarin diam sejenak, habis diam sejenak membaca, ada yang a'udzubillahi syaitanir rajim, ada wajjahtu wajhiya dan sebagainya. Kemudian setelah itu membaca al-fatihah. Bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana, dan ada siapa Nabi idza raka'a, tatkala rukuk siapa Nabi. Wa kana, dan ada siapa Nabi idza raka'a, tatkala rukuk siapa Nabi, lam yus khas, atau kalimat yang lain lam yustaghfir, tidak menurun, itu tidak menurunkan siapa Nabi roksahu, pada kepalanya Nabi. Walam yusollibu, dan tidak menegakkan siapa Nabi hu, pada roksahu. Ailam yahfid, maksudnya tidak menurunkan siapa Nabi hu, pada roksahu. Khofadun, dengan turun, balikun yang nemen.
bainal khafdi, bahkan di antaranya turun, warof'i dan naik. Nabi itu kalau rukuk kepalanya nggak diluk banget. Kalau rukuk bukan begini. Khafdi itu turun begini, menurunkan kepala tidak, menaikkan kepala juga. Jadi ketika kita rukuk, Allahu Akbar, kita begini, kepala kita lurus dengan punggung, tidak seperti ini. Kadang-kadang kan gitu, Allah. Kadang-kadang kalau tidak begini, begini. Jadi Nabi itu lurus, tidak dalam, tidak diluk. Itu tatkala rukuk. Walakin baina dzalik, dan tetapi di antara al-khafd wal raf. Wa kana, dan ada siapa Nabi idza rafa, tatkala mengangkat kepala siapa Nabi, atau tatkala bangun siapa Nabi minar ruku'i, dari rukuk. Lam yasjud, itu tidak sujud siapa Nabi, hatta yastawiyah, sehingga tegak siapa Nabi, atau sehingga lurus siapa Nabi, qa'iman hal tegak. Hatta yastawiyah, sehingga lurus siapa Nabi, qa'iman hal tegak. Jadi Nabi ketika rukuk kepalanya nggak diluk banget, nggak dindilukkan ke bawah, juga kepalanya tidak digalakan, tapi lurus tadi kayak tadi. Terus kemudian ketika i'tidal, bangun dari rukuk, ini tegak lurus. Sebelum tegak lurus tidak turun, sujud tadi. Allahu Akbar, seperti ini, kepalanya nggak diluk begini, tetap seperti ini, juga tidak galak seperti ini. Kemudian setelah bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, tegak lurus. Sebelum lurus tidak melaksanakan sujud. Tidak langsung sujud, tapi tegak lurus dulu. Lurus ini tegak lurus. Wa sumar fa hatta ta'tila qa'iman. Ngadiknya Nabi itu lurus, ngadik dari rukuk itu lurus, tegak benar, enggak doyong. Ya kalau doyong boleh, enggak boleh bagi orang yang punggungnya bengkong. Ini kan nggak mungkin ya. Kalau punggungnya bengkong ya mungkin itu depan. Sami Allahu liman hamidah, sama tegak, lebih tegak. Tapi kalau bagi yang punggungnya kuat, jangan dipaksa untuk tegak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana, dan jika ada siapa Nabi, idza rafa'a, tatkala bangun siapa, mengangkat siapa Nabi, raksahu, pada kepalanya Nabi. Wa idza kana, dan jika ada siapa Nabi, idza rafa'a, tatkala mengangkat siapa Nabi, raksahu, pada kepalanya Nabi, minas sujudi, dari sujud yang pertama. Lam yasjud, maka tidak sujud siapa Nabi, yang kedua maksudnya, hatta yastawiyah, sehingga sama, tegak lurus, sama tegak lurus, jalisan halid duduk, jalisan halid duduk, at-tahiyyat, jalisan halid duduk. Sumarfa hatta tatma'inna jalsa. Jadi ketika habis sujud, Nabi itu enggak sujud lagi kecuali duduknya lurus. Jadi seumpama ini sujud, Allahu Akbar, sujud begini, mau duduk di antara dua sujud itu, bangunnya Allahu Akbar, duduk tegak lurus. Jadi dia Allahu Akbar gini tau enggak, terus sujud lagi. Itu namanya kayak ngongkrong. Jadi duduknya lurus. Artinya tumaninahnya ini, i'tidal ya tumaninah lurus. Bangun dari sujud, mau sujud lagi, ya tumaninahnya lurus. Wakana, dan ada siapa Nabi, yaqulu, itu bersabda siapa Nabi, fi kulli raka'ataini, di dalam setiap 2 rakaat. Nabi itu setiap sholat ketika sudah 2 rakaat,
2 rakaat. Wa yaqulu mengucapkan at-tahiyat pada lafal at-tahiyat, yakni namanya tasyahud di tahiyat, at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Wa kana dan ada siapa Nabi di saat duduk tahiyat yang pertama, yaftarisu itu duduk iftiros. Duduk iftiros itu, yaftarisu itu merubuhkan. Siapa Nabi rijlahu pada kakinya Nabi al-yusra yang kiri. Jadi kaki kiri, telapak kaki diletakkan di bawah pantat, dirubuhkan rubuh total, yaftaris. Wayang sibu dan menegakkan siapa Nabi al-yumna pada telapak kaki yang kanan. Jadi iftirosnya begini. Nah kalau tidak begini sah, nggak tetap sah. Seumpamanya dirubuhkan semua keduanya begini, kayak duduk simpuh itu boleh. Tapi yang bagus ya telapak kaki yang kiri diduduki oleh pantat, telapak kaki yang kanan tegak. Wadana dan ada siapa Nabi yanha itu melarang siapa Nabi an-ubati syaitani dari duduknya syaitan, an-ubat syaitani dari duduknya syaitan. Begini saya nggak bisa kakinya begini, sakit. Yang kaki kanan ya bentuknya ini tak contoh ini, kamu sakit, kamu nggak biasa, kamu memang nggak pernah duduknya begini. Nah gini. Nah kalau begini boleh nggak? Kalau orang yang sakit ya boleh saja. Kalau memang nggak bisa seperti itu. Tapi tidak, Nabi melarang duduk yang kayak gini. Tak coba sabar deh. Kayak gini. Kakinya bocor ke sana. Yang seharusnya kita berjalan ke sini. Kalau tidak apa-apa, yang ini ubah syaitan itu duduknya ini. Kakinya ke sana, yang ini ke sini. Nah, pokoknya kita memang berjeneng apa-apa. Nah, yang kayak gitu yang tapi kita kan juga tetap sakit. Kalau saya lihat nggak ada yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanha dan melarang siapa Nabi ayat tarisanda merubuhkan siapa ar-rajul, siapa orang laki-laki, ziraihi pada kedua lengannya Nabi, pada kedua lengannya rajul, ziraihi pada kedua lengannya rajul, iftirosas syabuni seperti rubuh lengannya hewan buas. Ketika kita sujud, ini biasanya kan begini. Sujud kita biasanya begini, tangannya seperti ini. Kalau laki-laki, Allah Akbar begini, dibuka ketiaknya. Kalau tempatnya sesek ya begini. Kalau perempuan, ini ke dalam. Nah begini ini perempuan. Nah yang nggak boleh tadi, iftirosas sabuk itu begini. Begini. Meletakkan kaki itu di gini, Allah begini ini yang nggak boleh. Tapi bukan haram, tapi nggak boleh. Nabi melarang merubuhkan. Nah gini, tangannya gini. Nah ini yang tidak. Ketika kita sujud, yang diletakkan di bawah telapak tangan kanan kiri, yang lengannya angkat. Kalau laki-laki kakinya yang angkat juga dikit. Ojo mila wong wedok mlebu rene. Nah kenapa wong wedok mlebu? Karena itu ada satu hal yang harus ditekan. Kalau tidak begitu nanti dibiarkan, saat itu diganggu oleh setan. Maka saat itu
Rasulullah menyampaikan harus ditekan. Wakana dan ada siapa Nabi yahtimu itu mengakhiri siapa Nabi as-sholata pada sholat diakhiri bisalami dengan salam. Jadi sholatnya diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sama makanan kok gimana? Yang wajib itu adalah salam menghadap kanan, kiri itu sunnah. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi sudah kita merasa cukup, ya nggak usah balik sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ngomong ya, ngomongnya sama, ya boleh selesai. Seumpamanya kok kita masih butuh yang sunnah terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kadang-kadang ada yang assalamualaikum begitu. Ada yang begitu, ya itu nggak usah disalahkan, biarin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja mengeluarkan kepada hadis siapa Muslim, Imam Muslim. Walau dan itu bagi hadis illatun bermula-mula alasan. Tapi hadis ini adalah hadis mursal. Wa mursal. Al-hadis fihi dalalatun ala ta'yin takbir inda dukhuli fi shalah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwa wajibnya takbir, wajibnya menyatakan Allahu Akbar di dalam melaksanakan sholat. Wa taqdimul kalami fihi fi hadis Abi Hurairah awal al-bab wal qiraah bilhamdi dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kok nggak ada, cuman bilhamdi, nggak ada bismillah. Nanti di belakangnya ada bismillahnya. Wa'an Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu ada siapa Nabi yarfa'u itu mengangkat siapa Nabi yadai pada kedua tangannya Nabi diangkat hadwa mangkibai hale lurus kedua pundaknya Nabi. Nabi kalau sholat itu takbir tangannya diangkat ke lurus pundak. Maka kemarin ada lurus tadinya, ada pula yang diangkat ke atas. Gitu-gitu itu tidak usah kita permasalahkan. Di sini kok Nabi manggil lurus pundak. Ada lurus pundak gini, ada yang mengatakan lurus pundak itu seperti itu. Kan ada lurus. Ada yang mengatakan lurus pundak itu ke sini. Ya, itu terserah. Yang penting lurus pundak. Jadi nggak usah kita jadi bingung harus lurus begini kan, harus lurus begini kan. Maknanya lurus pundak kita. Kalau bagi tangan yang sakit kan tidak mungkin bisa lurus begini, angkat gini aja susah. Begini aja. Sah begitu sah. Angkat tangannya aja boleh. Idza ftataha tatkala mulai siapa Nabi as-sholata pada sholat. Jadi tatkala Nabi Muhammad mulai sholat itu takbirnya mengangkat tangan lurus pundaknya. Wa idza kabbara dan tatkala takbir siapa Nabi liruku'i pada ruku. Mau ruku sampamanya qul huwallahu ahad Allahus samad. Mau ruku Allahu Akbar, sunnah ngangkat tangannya. Sunnah, enggak apa-apa. Kalau saya biasanya enggak tangan. Walau dolin amin terus ulamanya Allahu ahad. Mau ruku ini sunnah Allah, itu sunnahnya. Tapi enggak apa-apa sunnah. Langsung kita Allahu Akbar, enggak masalah. Jadi kadang-kadang sunnah itu kita tidak bisa melakukan semuanya. Yang penting kita sudah melaksanakan sebagian sunnahnya Rasul. Kalau tidak mungkin kita melakukan sunnah semuanya, tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Seperti jenggot itu kan minum jenggot kan sunnah. Kan tidak setiap orang pede dengan jenggotnya. Kalau mana kalau jenggotnya mau merokok, kan nggak repot. Hal begitu tuh ya sudah biarkan. Yang mau boleh, enggak ya enggak apa-apa. Yang penting tidak melanggar.
Jadi kayak takbir tadi sunnahnya kalau mau rukuk diangkat tangan sampai lurus pundaknya, itu sunnah. Wa idza rafa'a, dan tatkala mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepalanya Nabi minat ruku'i, dari rukuk, bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kalau saya biasa saya angkat sampai sini, tapi pas mau turun tidak. Kenapa? Ya enggak apa-apa, enggak dapat pahalanya sunat, ya enggak dilakukan. Kalau dilakukan ya dapat pahala. Muttafaqun alaih, sepakat siapa alaihi. Al hadis dalla ala mas'uliyati dzalika. Hadis ini menjelaskan tentang dianjurkan untuk takbir mengangkat tangannya lurus pundaknya setiap gerakan rukuk maupun mau bangun dari rukuk maupun mau sujud. Nah, kemudian kalau sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi, ada tangannya begini juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi, begini. Nah itu boleh tidak boleh? Ada sahabat yang melakukan seperti itu. Itu bukan hanya sekedar gini kok. Ada ulama yang mengajar begitu, ada yang tidak, itu juga sunnah. Jadi maka di saat itu ada seorang sahabat yang sholat bersama Rasulullah, yaitu salah satunya adalah Abi Dawud. Kunna idza shallaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna bi aidina assalamualaikum warahmatullahi biyadihi ilal janib, dari begini di samping. Ya, tujuannya apa? Ya membuka gini berarti selesai gitu tujuannya. Terus gak usah dibahas gitu, gak usah dijadikan ini. Sebenarnya urusan sholat itu gak usah membahas menyalahkan orang lain, karena gerakan sholat itu macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah yang penting gimana? Lakukan sholat sesuai dengan apa yang perintah Rasulullah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam menghadap kiblat. Masalah tangan diletakkan di perut, di atas pusar, tidak diletakkan, itu nggak usah diomongkan. Ya kalau abang ngomong ini kan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadis Abi Hamid inda Abi Dawud, menurut Abu Dawud, yarfa'u, mengangkat siapa Nabi yadaihi, pada kedua tangannya Nabi, hatta yuhadi, sehingga lurus, bihima, dengan yadai, mantibaihi, pada kedua pundaknya Nabi. Jadi lurus sama-sama dengan tadi. Tsumma yukabbiru, kemudian takbir siapa Nabi. Jadi Nabi itu ketika takbiratul ihram tangannya diangkat, ketika mau rukuk dia diangkat sampai lurus pundak, ketika bangun dari rukuk atau disebut i'tidal juga begitu. Kemudian mau sujud juga diangkat. Wali Muslimin, dan hadisnya Imam Muslim, an Malik ibn al-Khuwairis nahwa hadis Ibnu Umar, seperti hadisnya Ibnu Umar. Lakin qala, tetapi berkata siapa Malik ibn Khuwairis, hatta yuhadi, sehingga lurus siapa Nabi bima, dengan yadai, furu'a udhunaihi, pada daun telinganya Nabi. Maka tadi ada yang lurus pundak, kemudian menurut pandangan dan yang dilihat oleh salah seorang sahabat namanya Malik bin Khuwairis, Nabi itu takbir tangannya lurus daun telinga. Ada yang begini, ada yang begini lurus. Mana yang bisa kita?
Kalau bisa lurus dan telinga, ya berarti tetap mengikuti Nabi, seperti pendapatnya Malik bin Khuwairis. Nah, kalau menurut telinga, pendapatnya kebanyakan sahabat, enggak, kebanyakan sahabat. Dan karena sholatnya Nabi itu kan tidak semuanya sama. Kadang Nabi kayak subuh Nabi itu kadang ya bersama salah satu sahabat ini Nabi pakai kunut. Kemudian pas Nabi berjalan di masjid sholat dengan sahabat yang lain, Nabi tidak kunut. Ya kayak begitu. Nah, terus ada yang mengatakan Nabi sholat subuhnya nggak pakai kunut, ya pas dengan yang sahabat lain. Yang mengatakan Nabi itu kunut, ya dengan sahabat lain. Seperti kita berjalan kadang-kadang begitu. Contoh berangkat dengan saya, sholatnya pakai wiridan, pas pergi kemanapun sholatnya nggak pakai wiridan. Itu kan juga bisa dimana, loh ini sholatnya pakai wiridan, kemarin nggak pakai wiridan. Pas dengan saya, kayak seperti itu. Jadi tidak kok Nabi itu sholatnya pakai kunut terus, sudah tidak. Selesai sholat langsung wiridan terus, sudah tidak. Sesuai kondisi dan sesuai dilihat oleh sahabat. Lalu sahabat ketika melihat gerak-gerik Nabi itu langsung ditulis. Nabi hari ini subuh sama dengan salah satunya Ibnu Abbas, pun Nabi subuhnya nggak pakai kunut. Kayak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wa'il dan dari Wa'il. Wa an Wa'il dan dari Wa'il radhiyallahu anhu qala berkata siapa Wa'il, sholaitu sholat siapa saya ma'a Rasulillahi beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadu'a maka meletakkan siapa Nabi yadahu pada tangannya Nabi al-yumna yang kanan, diletakkan ala yadi atas tangannya Nabi al-yusra yang kiri ala sodrihi di atas dadanya Nabi. Jadi Wa'il pergi dengan Rasulullah, sholat dengan Rasulullah, bahwa Nabi sholat itu meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan dan diletakkan di atas dada. Dilihat oleh Wa'il. Maka nek wong sholat begini, ojo langsung difonis, oh itu salah. Pas sahabat sebagian melihat Nabi meletakkan di atas pusaka. Biasanya. Ini sesuai dengan yang dilihat oleh sahabat dan itu ditulis. Dan kemudian umat Islam ini kan sholatnya seperti bahasa shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah ketika diajar oleh guru Syiah sholatnya seperti ini, ya mereka mengikuti begini. Karena memang itu juga ada hadisnya. Yang seperti ini juga ada, kan sahabat itu riwayatnya beda-beda. Jadi tidak sama, tidak semuanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja mengeluarkan kepada hadis siapa Ibnu Huzaimah. Summa wada'a yadahu al-yumna ala dhuhri kaffihi al-yusra. Wa rasul wasami. Ada yang meletakkan tangannya begini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi ada yang Allahu Akbar, tangannya pas pergelangan tangan begini ada yang sama-sama pegang begini juga ada. Jadi ini juga jangan dimasalahkan. Ada yang Allahu Akbar begini, ada yang tangannya begini. Nah kemarin ada yang tangannya begini, diletakkan agak mereng gini. Ya ini sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh gurunya sampai sahabat. Wa an Ubadah dan dari Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Ubadah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata tidak ada sholat itu maujud liman bagi orang lam yaqra yang tidak membaca siapa man bi ummil Qur'ani dengan surat Al-Fatihah. Muttafaq
Menurut Ubadah bin Somit, orang sholat kok nggak baca Fatihah itu sholatnya tidak sah. Bagi orang yang bisa membaca Fatihah. Bagi yang tidak, dalam hadis kemarin sudah disebutkan tidak bisa baca Fatihah bisa diganti zikir la ilaha illallah, bisa Allahu Akbar juga bisa. Itu bagi yang tidak bisa baca. Maka kita jangan memaksa orang atau dikebiru yang kode asli dikit-dikit pokoknya sampai sholat nggak baca Fatihah nggak sah. Itu bagi orang yang sudah bisa baca Fatihah dan hafal Fatihah. Bagi orang yang belum bisa baru mulai, jangan langsung divonis. Nah, aku belum bisa, lah sholat ini selama ini nggak sah. Ada solusi. Ya tadi solusinya setelah takbir baca zikir la ilaha illallah, Allah terus tasbih seperti itu. Nah, bagi yang tua baru masuk langsung kita vonis gitu, dikatakan nggak sah, yuk besok nggak berangkat lagi sholat. Seperti orang sholat pakai kaos, sholat pakai kaos nggak sah, jangan. Kalau mau ngomong ya cuma kita aja, sampai sholat pakai kaos, mau menghadap bupati aja kaosan nggak cocok, ini pakai menghadap Allah. Dan ternyata tidak punya yang lain punya kaos kok tidak apa. Bahkan tidak pakai kaos pun sah, cuma pakai sarung tok terus sah, benar. Bajunya kotor, kaos dalamnya kotor, hanya sarung. Ya sudah dikebenin, nutupi aurat, lututnya tertutup, udele tertutup, itu sah. Jadi kita ini tidak perlu ribet-ribet. Sulit itu yang buat adalah kita. Yang membuat sulit itu kita, bukan kok hukum, bukan. Hukum itu sudah ada solusi-solusi macam-macam. Punya jubah, ya silakan pakai jubah. Yang senang pakai jubah, nggak punya jubah tapi nggak senang jadi paksa. Itu jubah itu sunnah Rasulullah, enggak. Jubah itu enggak sunnah. Jubah itu adalah adatul Arab, adat pakaiannya orang Arab. Nah, Indonesia harus pakai putih. Ya kalau santri tidak apa-apa, kalau masyarakat Jawa harus. Karena adat orang Indonesia adalah punya baju batik. Ya batik silakan. Itu kalau di Arab batik itu pakaian orang perempuan itu di Arab. Di Indonesia beda, ya sudah. Yang penting menutupi aurat. Pokoknya jangan dipersulit juga. Yang mempersulit bukan orang lain, sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La sholata liman lam yaqra ummul Quran. Tidak dikatakan sah bagi orang yang sholat yang tidak baca Fatihah. Itu bagi orang yang hafal dan bisa membaca Fatihah. Wa dalilun ala nafi sholati syar'i idza lam yaqra fiha al-musalli bil Fatihah. Jadi tidak dibilang sholat kalau tidak baca Fatihah. Nah, pasti ada pertanyaan. Saya makmum. Terus kemudian pas saya makmum, imamnya sudah baca surat. Imamnya sudah baca surat, saya ketinggalan. Imamnya sudah baca sampai Madinah. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus akhir baru kita sholli fardhu Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Imamnya sudah Allahu Akbar. Ini gimana? Kita kan nggak bisa baca Fatihah. Fatihahnya makmum adalah mengikuti Fatihahnya imam. Jadi nggak usah nunggu. Nanti ketika kita Allahu Akbar, imamnya rukuk, kita langsung ikut rukuk. Jangan Fatihah dulu nanti dasar. Berarti kita sudah tidak mengikuti imam. Karena makmum harus mengikuti imam dalam segala gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra, dan di dalam hadis yang lain di Ahmad, milik Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, la'alla barangkali kamu semuanya
taqra'una itu membaca siapa kamu semuanya khalfa imamikum di belakang imam. Kalau jadi makmum olehnya membaca Fatihah tatkala imam baca surat. Jadi saat imam baca surat, makmum baca Fatihah. Kulna berkata siapa saya, na'am iya, saya baca Fatihah setelah imamnya baca Fatihah. Contoh begini, sholat subuh sama ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Di saat imam baca Fatihah kita tidak baca. Di saat imam baca surat kita membaca Fatihah. Ini yang dimaksud taqra'una khalfa imamikum. Dijawab kulna na'am iya. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Qala bersabda siapa Nabi, la taf'alu jangan melakukan siapa kamu illa bi fatihatil kitab kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam baca surat jangan kau melakukan sesuatu kecuali baca Fatihah. Jangan kau lalu ikuti imamnya baca Fatihah kita ikut baca Fatihah, imamnya baca surat kita ikut baca surat. Ini berarti kita munfarid sendirian. Jadi ketika imam baca Fatihah kita baca surat. Ini imamnya baca suratnya enak, langsung kita enak ikut-ikut. Wadduha wal-laili idza saja, kita ikut di belakangnya. Ya, imamnya baca Fatihah kita baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. La taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan la sholata tidak ada sholat itu maujud liman bagi orang lam yaqra yang tidak membaca siapa man biha dengan al-fatihah. Fa innahu dalilun ala ijabi qiraatil fatihah khalfal imami takhsisan. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa wajib membaca Fatihah setelah bacaan Fatihahnya imam. Bagi yang bisa baca Fatihah, ya nggak bisa ya tetap kayak tadi. Jangan dipaksa, memang tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala imam baca Fatihah gimana? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ini adalah dalilnya orang khutbah juga. Ketika imamnya baca Fatihah ya dengerin betul. Idza qara'a fa ansitu. Tatkala imamnya baca Fatihah, makmum mendengarkan. Nah, setelah imam selesai baca Fatihah kita membaca amin, makmum membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar dan Umar, kamu ada siapa Nabi Abu Bakar dan Umar, yaftatihuna itu memulai siapa Nabi atau membuka siapa Nabi dan Abu Bakar Umar as-sholata pada sholat dimulai bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi berkaitan sholat dimulai alhamdulillahi rabbil alamin itu juga bervariasi. Ada yang langsung Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin, ada yang langsung begitu. Begitu ya, ada ikutnya Nabi sholat dimulai dengan takbir langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hadisnya nggak menyebut bismillah, tapi nanti di belakangnya juga ada bismillah. Jadi ada yang menyebut, ada yang tidak. Di saat itu sahabat melihat Nabi sholat dan ikut Nabi sholat, Nabi setelah takbiratul ihram langsung alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillahnya Nabi tidak terdengar oleh sahabat. Maka sahabat mengatakan Nabi sholatnya langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Ada yang nanti di belakang ketemu, ada yang dengar bismillah tapi pelan.
Dan ada yang dengar memang pakai bismillah dengan secara jarak. Ya silakan. Mau yang mana ya tinggal kita mengikuti saja. Semuanya ada dasar-dasarnya. Zata menambahi siapa muslimun imam muslim la yadhkuruna tidak menyebut siapa Nabi Soha Abu Bakar dan Umar Bismillahirrahmanirrahim pada ucapan Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin di dalam permulaan membaca wala fi akhiriha dan tidak baca Fatihah baca Bismillah fi akhiriha di dalam akhirnya sholat. Hadis ini Nabi di saat sholat gak baca Bismillah, di saat Alhamdulillahirabbil alamin, dan di saat mulai surat gak baca. Ini hadis. Oh berarti yang benar mana? Benar semua. Lalu gitu ya tadi. Saya ikut si A, sama saya ikut Nabi sama. Pas itu Nabi gak baca Bismillah sama sekali. Terus Pak Takmir berangkat ikut Nabi. Ini jangan diposting bahwa kita ikut Nabi terus Nabi depan kita, nanti kita salah juga. Ini contoh. Kalau saya ikut Nabi di mana ikut sholat dengan Nabi, kita kan nggak ketemu Nabi. Ini contoh. Contoh sama saya ikut Nabi, pas saya ikut Nabi itu sholatnya tidak baca Bismillah. Saya ngomong, oh Nabi itu sholatnya nggak pakai Bismillah loh. Terus kemudian Pak Takmir diajak oleh Nabi berangkat. Nabi sholatnya baca Bismillah, tapi suaranya cuma Bismillah. Cuman gitu aja pelan-pelan. Langsung Pak Takmir bilang, enggak sih, saya pas ikut Nabi baca Bismillah cuman pelan-pelan. Kemudian Mbak Mutin berangkat diajak oleh Nabi, ayo Mbak ikut aku berangkat. Pas sholat Isya Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sih, oh Nabi itu sholatnya baca Bismillah kenceng. Nah kita tiga orang ini ribut. Tidak perlu diributkan karena pas dia ikut nggak pakai Bismillah. Kalau pas ini ikut pakai Bismillah tapi pelan-pelan, pas ini ikut pakai Bismillah memang keras. Dan ngapain Nabi begitu itu sih? Sebenarnya Nabi ini memberikan kemudahan kepada umatnya agar tidak umatnya merasa berat. Contoh terawih. Terawih itu Nabi tidak 30 malam tidak. Nabi itu terawih cuma 1 bulan 3 malam toh. Ini yang dilakukan Nabi di dalam masjid. Bukan Nabi cuma 3 malam toh, di dalam masjid 3 malam. Selesai itu dilanjutkan di rumahnya masing. Nah kenapa? Takut dikatakan terawih itu wajib. Cuma itu. Lah kita jangan ikuti seperti itu. Aku terawihnya di masjid cuma 3 malam aja deh. Setelah itu enggak betul. Oh di masjid aja terawihnya kadang-kadang nggak sempurna rokaatnya kok, baru 2 rokaat duduk. Enggak, setelah imamnya 2 rokaat lagi baru nyambung ikut lagi. Nah apalagi kalau di rumah, yakin nggak sholat. Saya saja kalau bepergian itu Pak, Ramadan kok bepergian, mampir masjid cuma sholat isya kok, kalau enggak. Ya sama, kita sebenarnya sama. Nah cuma Nabi itu memberikan kemudahan kepada umatnya. Wa fi riwayatun, dan di dalam salah satu riwayat di Ahmad, milik Imam Ahmad wa Nasai wa Bukhari, la yajharuna itu tidak mengeraskan siapa Nabi bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Ahmad mengatakan Nabi bukan nggak baca bismillah, baca, tapi olehnya membaca tidak keras, lirik. Wa fi ukhra, dan di dalam hadis yang lain, an Anasin, dari Anas bin Huzaimah, kanu ada siapa Nabi dan Ibnu Umar yang qarauna itu membaca siapa yusiruna itu memelankan siapa Nabi, baca cuma dipelan-pelankan. Wa ala hadza, dan atas ini qiraatul Nabi Abu Bakar dan Umar, yahmilu itu menanggung apa an-nafyu, apa tidak ada fi riwayat Muslim, di dalam riwayatnya Imam Muslim. Dalam riwayatnya Imam Muslim tidak ada bismillah, tapi riwayat yang lain ada bismillah. Khilafan, halil berbeda liman bagi orang Allah yang mengeraskan siapa manha pada bismillah.
hadis qad istadalla bi may yaqulu innal basmalah la yajbiya fil Fatihah wala fi ghairiha binaan ala anna qawluhu wala fi akhiriha muradan bi awal surah al-thaniyah. Hadis ini menjelaskan Nabi tidak baca Fatihah di awal Fatihah dan di awal surah. Wa Nu'aim dan dari Nu'aim al-Mujammil kalau berkata siapa Nu'aim itu sholat siapa saya waro'a Abi Hurairah di belakang Abi Hurairah faqara'a maka membaca siapa Abi Hurairah Bismillahirrahmanirrahim dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a kemudian membaca siapa Abi Hurairah bi ummil Quran dengan ummul Quran. Artinya tetap membaca, ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca keras dibaca. Hatta balagha sehingga sampai siapa Abu Hurairah hatta hingga balagha sehingga jika sampai siapa Abu Hurairah waladhdallin pada kalimat waladhdallin qala berkata siapa Abu Hurairah amin pada amin. Jadi amin itu yang membaca amin bukan hanya makmum. Makmum baca amin, imam juga baca amin. Maka ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, imamnya amin, makmumnya juga amin. Cuman imam kadang ada yang aminnya kenceng, ada yang cukup amin dibaca. Maka sampai dalam fikih itu kok ada makmum mengatakan amin dalam setelah waladhdallin itu serempak aminnya imam, itu berarti serempak dengan aminnya malaikat. Pas saat itu betul-betul dijabai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqulu kemudian berkata siapa Abu Hurairah idza sallama ketika salam siapa Abu Hurairah wallahi demi zat nafsi bermula diri saya biyadihi di kekuasaan Allah. Ini sesungguhnya saya laas bahuku itu sungguh menyerupainya. Siapa saya kepadamu sholatan pada sholat di Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sholatku ini sama persis dengan sholatnya Rasulullah. Ya tadi pas dengan Abu Hurairah sholatnya pakai bismillahnya kencang. Pas dengan sahabat ini bismillahnya pelan-pelan terdengar dengan telinga, yang satu tidak dengar sama sekali. Seperti itu. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika melihat sholat seperti itu, gak usah kita mengatakan, oh surga pakai baca bismillah, gak sah. Lalu kita mengatakan di Masjidil Haram, Masjid Nawawi, Masjid Nabawi, bismillahnya gak didengarkan keras, ada bismillahirrahmanirrahim. Gitu tuh. Ada yang gak dengar sama sekali, berarti kita mengatakan gak sah semuanya. Cuman ada yang keras, ada yang pelan, ada yang pelan banget. Cuman seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 4 menit kalau dia ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung poinnya saja yang saya tanyakan mengenai yaitu makmum. Kita sebagai makmum mengikuti atau menuruti bacaan imam, takut ketinggalan membaca Fatihah. Misalnya imam membaca surat Ikhlas, kita membaca Fatihah tidak bisa mengejar. Nah, misalnya kita membunuh bacaan imam, setelah imam membaca pertengahan Fatihah, misalnya kita langsung membaca Alhamdulillah, bagaimana boleh? Terima kasih. Terima kasih. Kita dianjurkan untuk membaca Fatihah setelah Fatihahnya. Ternyata kok imamnya bacanya cepat, ya sama dengan tadi kita sholat Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, baru Bismillah sampainya imamnya sudah. Kita tidak perlu melanjutkan bacaan Fatihah, langsung ikut. Ya gitu aja. Kalau kita lanjutkan sampai selesai imam mungkin bisa jadi sudah baru dari rukuk kita baru selesai. Berarti kita sudah tertinggal dengan imam berapa gerakan. Akhirnya nggak saja makmum. Jadi cukup sampai mana bacaannya langsung mengikuti gerakan.
sempurna. Kalau sama nggak sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya boleh, boleh saja, nggak ada masalah. Sahkah sholat itu sah, tapi sayudianya kita sempurna. Terus kemudian nolehnya, nggak noleh nggak apa-apa. Kalau sudah assalamualaikum begini toh, ini udah salam itu udah membuka atau menyelesaikan sholat, bahwa menandakan salam itu adalah sholatnya selesai. Sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gini toh tidak apa-apa. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh saja, tidak ada masalah. Nonton ya. Kalau kita mengatakan, saya kira begitu bahwa itu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sehat dan batin. Amin. Allah memberikan kekuatan kita semuanya, diberikan oleh Allah rezeki yang manfaat dan banyak. Amin. Untuk Allah keluarga kita sehat dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang telah mendahului kita diampuni dosanya oleh Allah. Yang dikuaskan oleh Allah, dikuburkan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tasrihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.